Biasa mau menanyakan bagaimana jika ada suami yang menyalahkan istrinya karena sakit, sehingga dia tidak bisa kerja dengan fokus dikarenakan sibuk mengurus anak. Dan saya sakit sudah lama, sakit di rumah orang tua saya. Dan saya dipulangkan oleh pihak suami dikarenakan takut menularkan ke anak saya. Dan setelah saya pulang ke rumah rumah orang tua, suami jarang menengok, hanya sebatas telepon menunjukkan aktivitas anak saya saja. Terkadang omongannya tuh selalu memarahi saya jika saya menasehati. Saya sebagai istri kadang bingung. Saya disuruh pulang oleh pihak suami, tapi ketika saya disuruh pulang ke rumah orang tua oleh pihak suami, tapi ketika dia capek mengurus anak, dia selalu menyalahkan sakit saya. Bagaimana Buya? Dan sakitnya apa, nggak ada? Tidak disebutkan sakitnya Buya. Mohon tanggapan Buya seperti itu, apa bagaimana perilaku suami itu? Wahai para suami dan wahai istri, orang sakit itu bukan kemauan dia. Dan orang sakit itu yang semula kuat menjadi lemah. Dan Allah bersama orang-orang seperti itu. Kalau kita cuek dengan orang sakit di luar rumah saja, itu tanda kekeroposan iman kita. Nggak peduli bagaimana jika itu orang di dalam rumah kita. Apalagi yang sakit adalah suami atau istri. Mestinya yang harus kita lakukan adalah bukan sekedar pengobatan, mengobati mereka atau mencarikan obat. Tapi lebih dari itu harus kita tambahkan, tingkatkan kasih sayang dan sebagainya. Karena apa? Orang sakit. Sampai Allah dalam hadis qudsi berfirman, "Abdi maritu falam ta'udni." Ngingatkan hamba, dulu aku sakit, kenapa? Aku sakit kok tidak kau kunjungi aku, Allah berfirman. Seorang hamba berkata, "Ya Allah, bagaimana engkau sakit? Engkau bukan engkau Tuhan semesta alam?" Iya, maksudku. Nah, Allah menjelaskan, aku di sini Allah memang. Cuman maksudnya apa? Ada fulan sakit, seorang hambaku sakit, kau biarkan dia. Coba kau perhatikan dia, niscaya kau akan menemukan aku bersamanya. Maksudnya apa? Rahmat Allah. Artinya orang sakit dengan segala keberkahan. Maka kami ingatkan kepada semua keluarga, kalau di rumahmu ada orang sakit, sebetulnya kalau Anda faham, akan dibuka pintu kebaikan yang banyak melalui orang sakit ini. Biarpun kita nggak boleh cari sakit. Artinya apa? Biar orang yang sehat ini adalah peduli. Ambil keberkahan. Berlomba-lomba. Kalau mungkin seorang adik yang sakit, kakak berlomba untuk, apalagi ini seorang istri, ibu daripada anak-anaknya. Itu kan hidup model siapa yang habis mandi sepah dibuang waktu masih sehat di giliran sakit kemudian. Bukan begitu cara hidup umat Islam itu. Islam nggak ngajari semacam itu. Kalau permasalahannya adalah penyakit yang memang takut menular, nggak tahu penyakitnya apa. Misalnya hari ini kan ada COVID ya. Itu pun bukan berarti langsung dimarahi dan bukan disolasi secara khusus. Tetap saja bagaimana, apakah kita celah-celah untuk bisa ngobrol dan sebagainya, banyak telepon banyak. Dan kepada orang sakit itu kita hendaknya mengurangi marah. Sehingga orang sakit bisa, orang lain nggak boleh berbuat sesuatu, tapi orang sakit boleh baginya kadang. Kalau dia marah kepada kita pun nggak boleh kita balas. Mungkin kita tiba-tiba, namanya orang sakit. Dan ingat wahai hamba Allah, yang menjadikan dia sakit adalah Allah, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Kalau kita tidak punya kasih sayang kepada orang sakit, bisa saja kita sakit loh ya. Apalagi istri. Jangan begitulah wahai suami. Istrimu sampai dimarah-marahi dan sebagainya. Cuman ya gini, ada hal lain lagi ya. Ada seorang suami itu memang, ini masalah caper ya. Orang suami itu sehingga dengan sakit istri sudah menjadi akhirnya kadang istri itu sakit beneran atau tidak. Sehingga capernya istri kadang caper dengan gaya sakit ada. Capernya sakit. Jadi kalau dia sakit, tidak tahu benar enggaknya, sampai suami itu bingung. Sampai seorang suami ngomong, setiap aku ngomong sakit, pasti dia punya sakit tandingan. Sampai bingung. Setiap saya ngomong sakit, saya juga begini. Saya bingung. Sampai suami ngomong, lebih baik saya tidak ngadu kepada istri saya. Padahal saya hanya cerita pada istrinya. Pasti ngomong, saya juga begini. Ini apa kok jor-joran sakit itu. Sehingga seorang suami kadang menahan untuk, tidak usahlah cerita pada istri. Kalau cerita,
Mak, saya pusing. Oh iya, saya juga pusing gini. Bukan begitu. Bahkan mungkin kalau kita ngelihat pasangan kita sakit, ngadu kepada kita, kita tahan dulu sakit kita itu. Nggak usah ngomong dua. Ini ada orang caper seorang istri, capernya kan kayak sakit. Sehingga kan ada seorang psikolog ngomong, ada seorang istri tiba-tiba sakit, suaminya bingung dan sebagainya. Ya, rupanya dicermati, oh Pak, dia cari perhatian saja karena dia tidak cerdas. Ya. Cari perhatian kan mestinya dengan pengabdian yang bagus, pelayanan yang bagus. Cuman pengabdian dengan pura-pura ini sakit, pura-pura pingsan, ini, waduh capek ini. Nah, bisa jadilah kita nggak tahu sih yang bertanya seperti apa. Mungkin yang bertanya juga nggak semacam ini. Cuman kadang jenuhnya seorang suami adalah karena ada caper-caper yang salah semacam ini. Nah, hidup kita itu perlu kejujuran. Kejujuran, betul, sampai kita menemukan seorang suami sampai ngomong kepada istrinya kalau sakit nggak berani dia. Sebab pasti punya tandingan sakit, pasti sama. Aku juga gitu, aku juga gitu. Aku pengen cerita sakit, pakai aku juga. Ini adalah hal yang tidak boleh berlaku pada siapapun. Kalau ada istri ngadu sakit, oh Masya Allah, perhatikan dulu, nggak usah. Aku juga gini atau sebaliknya. Kemudian kalau pengen caper dengan pengabdian, caper dengan kasih sayang, caper dengan pengorbanan, bukan jangan. Makanya kita tidak tahu, bisa jadi seorang suami menjadikan itu karena terlalu banyak capernya, bukan sakit yang sesungguhnya. Seperti halnya ngidam itu kan bener ada itu. Cuman kadang-kadang ada tambahannya itu, mumpung itu karena suaminya nggak pernah ngelayan begitu, mumpung ngidamnya sedikit kan. Tapi jangan sampai suami mengatakan wah ngidam, sampai suami mengatakan lah ngidam istriku bohongan itu. Nggak boleh juga, ngidam itu beneran ada ya. Cuman kadang istri berlebihan. Caper yang tidak cerdas. Nah ini mohon maaf, kita tidak ngerti kenapa kok suami sampai seperti itu. Itu sifatnya kan kami menyelesaikan dengan berandai-andai saja. Tapi kalau ada suami lihat istri sakit itu kurang ajar, dia ini dolim, kurang ajar itu, tidak benar itu suami. Tapi kita perlu juga melacak kenapa kok sampai suami semacam itu. Itu adalah sama-sama lah kita belajar. Kita ingatkan suami yang baik, istri pun demikian. Baik Bu ya. Dan memang kadang Bu ya, pernah kita coba ngobrol dengan para ibu-ibu gitu tuh Bu ya. Satu sisi kita kan pernah mendengar satu kisah gitu ya, bagaimana Sayyidah Khadijah dalam pengabdiannya kepada Nabi, dalam keadaan beliau sakit pun, tapi kalau sudah Nabi pulang ke rumah itu, kami membaca kisah itu, Sayyidah Khadijah akan menutupi rasa sakitnya, jadi menunjukkan sehat, senang, karena tidak ingin menjadikan Nabi khawatir gitu ya. Satu sisi itu kan itu kisah sangat menginspirasi banget bagi seorang istri gitu Bu ya, dan sangat kepengen banget bisa. Tapi dalam kenyataannya memang Bu ya, kita coba tanya dari banyak, hampir waktu itu kita bertanya ke banyak ibu-ibu, ternyata punya kasus yang sama. Kadang memang ada saat kita merasa sakit gitu Bu ya, yang sebenarnya memang sakit itu sakit gitu Bu ya, cuma biasa kalau lagi nggak ada suami tuh ya masih mampu untuk menahan dan sebagainya. Tapi nggak tahu kalau ada suami tuh tiba-tiba tuh kayak apa ya Bu ya, kayak semakin ya mungkin kata Bu ya tadi, apakah caper ataukah bentuk manja atau gimana, sehingga kadang ya begitu tiba-tiba nanti begitu gelas suami itu air mata tuh langsung netes gitu tuh Bu ya, karena itu di luar kontrol kita gitu tuh Bu ya. Dan juga bahkan sampai pernah ada yang sampai cerita, padahal tadi waktu belum ada suami itu jalan tuh masih bisa sih walaupun pegang, tapi giliran sudah ada suami tuh langsung lemes gitu tuh Bu ya, sampai derajat begitu. Nah ini nih, apakah seperti ini nih dosa Bu ya bagi para wanita atau gimana Bu ya? Asalkan tidak bohong, kenapa sih? Asal tidak bohong, selesai. Pokoknya jangan bohong gitu saja. Dan juga suami itu, kita sama-sama, kita tidak ngasih itu istri caper, enggak. Suami kadang-kadang ada caper kerjaan, pulang ke rumah tuh kok caper, padahal di luar tuh main di luar tuh. Nanti sampai rumah, hidup nggak begitu dong. Kalau ketemu kayak Nabi itu, biarpun di medan laga, capek, kena sakit, ketemu istri semangat, begitu loh. Jadi ayolah kita, ada pun sakit, ntar dulu tunda. Nah, kemudian juga wahai para istri, kalau ternyata ngadu kepada suami tentang sakitnya, kok suami tiba-tiba tidak respon, itu jangan langsung marah. Karena suami waktu ngadu istri itu yang dipikir dokter mana, obat yang bagaimana, macam-macam gitu. Ini istrinya emosi, saya sakit berarti peduli. Mulai dari awal laporan itu sebenarnya yang ada masuk ke hatinya, gimana menyelesaikan problem ini, ngikir rumah sakit mana, duitnya juga bagaimana, kan begitu. Iya, Bu. Coba ya ini, yuk ini hidup yang indah aja deh gitu. Jangan suami yang benar, istri yang benar gitu. Kalau sakit manusia. Kalau istri Anda bukan manusia, bina boneka ya nggak akan ada sakit, paling robek bonekanya atau patah itu. Ini manusia normal, ada lapar, ada ini, ada. Tolonglah memahami itu penting banget. Memahami pasangan itu penting banget. Pokoknya satu tidak berbohong. Itu ya, Masya Allah.
Baik ya, insya Allah semoga yang sakit diberi kesehatan ya, dan juga Maksudnya berbohong ini mohon maaf, tidak pura-pura sakit, nggak Iya, sakit. Kalau misalnya justru menutupi, sakit ternyata ditunda dulu sakit, enggak. Maksudnya apa? Itu menutupi dulu dalam tempo tertentu penting, karena tidak mampu kalau memberikan tahu saat ini suaminya lagi capek, nanti aja, boleh saja begitu. Jadi Itu bohong yang dibenarkan itu bukan. Tapi gue pura-pura sakit ini semuanya ini ada. Saya ini ada. Dan bahkan ada sebagian perempuan yang ngadep kepada kami memang jujur, dia memang berbohong karena memang suami saya paling cuek sedunia. Kok itu bahasanya? Dulu sedunia lagi enggak tahu rekor. Ini ada model-model begitu.